Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zahra Channel 22. Gimana kabar kalian? Sehat kan? Ini singkat cerita yang kemarin. Ini kita mencari laundry ya. Soalnya kita bawa bajunya sedikit. Ini kita cari laundry yang ekspres. Dan setelah kita muter-muter, kita nemu di sini ternyata ada laundry. Untuk bawa baju-baju kotor kita udah saya siapin, dan suami ngambil untuk mengantarkan kita pakai ekspres. Di sini kayaknya ada juga sih, kemarin kita juga laundry, tapi bisa ditunggu juga sih 2 jam. Jadi kita berada di tempat wisata, setelah kita mau pulang udah bisa ambil baju. Kalau ini rencananya kita besoknya baru ambil, soalnya kita mau ke Gunung Tangkuban Perahu dan kita mau nginep di deket-deket situ. Nanti kalau besok paginya kita akan turun dan ngambil baju sekalian mau lanjut perjalanan. Jadi kita ambilnya besoknya gitu. Nah, setelah suami masuk ke dalam untuk nyuci, kita nunggu karena cuma sebentar sih kita tinggal, jadi kita nggak, besok pagi baru diambil. Maaf ya teman-teman, soalnya saya kalau ngomong tuh suka bahasanya itu grogi. Ini laundry di daerah di daerah Lembang ya. Ini singkat cerita, kita siang kita udah sampai di sini aja. Ini kita masuk ke Gunung Tangkuban Perahu. Untuk pembelian tiket, kayaknya kemarin berapa ya tiket masuknya ini kemarin, kalau nggak salah itu 95.000 di sini ya. Tiket masuknya kita cuma bertiga ya, saya, suami sama anak. Nggak tahu kalau lebih dari hitungnya per orang atau gimana, saya pokoknya kurang tahu. Kemarin juga waktu di Istana Bogor juga kayaknya 95.000 atau 105.000 gitu. Pokoknya hampir sama, nggak gitu ingat saya ini. Pokoknya sekitaran segitu. Kayaknya kalau nggak salah dihitungnya per orang deh ini ya. Nah, kita udah masuk. Ini kayaknya pemandangannya ini sejuk banget ya. Ini suamiku baru pertama kali ini kita ini test drive ya, di penanjakan di daerah yang tinggi gitu ya. Jadi untung suami udah ada pengalaman dulu ya. Udah ada pengalaman dulu, pernah jadi supir pribadi, tapi enggak di tempat-tempat ekstrim kayak gini, cuma supir pribadi nganter bosnya gitu. Dan di sini cuacanya agak gerimis, hujan juga sih. Emang dari semalam kan emang kita kehujanan ya, dari semalam sampai nginep juga kehujanan kan. Ini kita di sini juga di paginya juga ke sini kehujanan juga. Ini nggak tahu, kayaknya kurang bersahabat ini cuacanya. Dan ini jalannya ya sebenarnya nggak kecil-kecil amat ya, tapi kalau untuk yang pertama kali kesini, mungkin suamiku aja yang udah lama banget nih ya, ini juga
udah deg-degan ya, soalnya di sini banyak tikungan. Terus ini kalau kita mau masuk ke Gunung Tangkuban Perahu itu nanjak, posisi itu kita nanjak terus gitu. Nanti kalau pulangnya udah enakan nih kita turun terus ya. Tuh, dan di situ harus siap-siap nyalain klakson terus ya, soalnya kan di depan takutnya ada kendaraan lain, dan kita juga harus ekstra hati-hati di sini, dan harus jangan lupa itu klakson selalu dinyalain. Jadi udah ada apa-apa di depan, kalau misalnya ada orang tuh kan bisa kaget kita, soalnya tikungannya ini lumayan nggak begitu kelihatan ya. Terus ini juga agak berkabut tuh, waduh itu udah agak berkabut banget itu depan kayaknya ya. Di sini saya juga deg-degan sih, pertama kali diajak suami yang bawa ini ke sini nih, aduh. Tapi aku yakin, seyakin-yakinnya pokoknya ya udah. Tuh, bener-bener udah tikungan, nanjak, udah gerimis, berkabut lagi, udah aduh. Tapi kita pelan-pelan ya. Ini posisi itu nanjak terus, aduh. Tapi kalau misalnya ada kendaraan, kalau yang kayak bis, terus kendaraannya mungkin nggak bisa nanjak, apa ada area dan kita bisa naik kayak naik ojek, ojek apa gitu, ada kok untuk ke atasnya lagi gitu, ada tempatnya. Kalau aku yang bawa ini udah nggak udah angkat tangan ini, dan itu sebelah cuma pagar pendek gitu ya, itu udah kayaknya udah bukan daratan gitu ya, samping-samping gitu kayak, aduh ya menegangkan juga sih ya. Bismillah aja. Tuh tikungannya tuh, nah tuh di depan ada kendaraan lain kan, tuh sepertinya di depan nggak ada apa-apa, nanti tiba-tiba di depan udah kelihatan gitu, soalnya emang tikungannya ini bener-bener ini ya. Yang penting kita selalu hati-hati ya teman-teman, apalagi kalau hujan kayak gini, jalannya ini licin ya pastinya. Dan inilah yang penting, pokoknya pelan-pelan aja gitu. Tuh bis-bis juga, bis ada juga tuh, nggak tahu kayaknya kalau pas sampai atasnya banget itu kayaknya bis-bis nggak ada loh, kayaknya kita harus apa ada ya, aku juga kurang tahu deh, kurang memperhatikan juga sih ya. Nah ini kayaknya tempat apa ini kita. Nah ini kita sempat kesesar mau masuk ke sini, tapi ternyata kayaknya salah deh, nggak di sini ya. Oh iya, bis-bis itu tempatnya di situ apa ya, gimana gitu, saya kurang tahu. Dan akhirnya suamiku turun untuk ngecek, ternyata kita salah, seharusnya nggak lewat sini, mobil pribadi bisa naik langsung ke atas. Nah ini sampai sini kita hujan tuh, dan akhirnya kita ada beli mantel dari plastik ya. Nah ini singkat cerita, ini suamiku yang turun duluan, aku masih nunggu di mobil aja, nunggu bener-bener ini ya nggak hujan ya, karena apa, takut anakku nanti jadi flu, dan soalnya kita masih perjalanan kita masih lama, jadi harus jaga kesehatan selalu. Nah ini bojoku bawa payung sama bawa mantel,
dia keliling-keliling sendiri. Setelah hujannya reda dia jemput kami. Ini kayaknya dia mau jemput kami deh di area yang tadi. Nah, tuh ya, ini singkat cerita kita naik kuda ya teman-teman. Tuh suamiku sama anakku, aku di belakang. Ini naik kuda kemarin berapa ya? 50.000. Ya, naik kuda 50.000. Ini sebenarnya tadinya anakku mau sama aku, tapi karena aku juga takut ya, pertama kalinya juga ini naik kuda, jadi anakku tak suruh sama suamiku aja gitu. Lagian dia juga kalau sama ayahnya tuh lengket banget. Dan anakku tuh tiba-tiba kebelet pipis guys ini ya. Jadi dia diantar di kamar mandi. Oh ya, kita kalau kemana-mana jangan lupa ya siapin uang receh 2000-an kalau kita mau ke kamar mandi. Kita ini 50.000 sampai sana ya, sampai atas, lumayan jauh sih ya. Nah itu sampai ke sana itu saya nggak kelihatan, itu saya di belakang. Nah ini anak saya ke kamar mandi sama suami. Nah ini suamiku sama aku udah selesai naik kuda. Nah dia ada nawarin tuh beli jaket buat anak. Tadi kita udah beli topi ya, ini yang aku pakai ini ya. Kayaknya topinya harganya berapa ya? 40.000 atau berapa gitu. Kalau punya anakku kayaknya 30.000 kayaknya kalau nggak salah. Karena kita banyak pergi ke tempat wisata bayar gitu sampai aku harganya itu sampai nggak inget, hampir inget lupa ingat gitu. Jadi kita udah seneng banget ya di sini. Jadi kita sampai hampir lupa apa aja yang kita beli, harganya berapa itu emang benar-benar aku lupa kalau ini beli jaket. Nah setelah pilih-pilih jaket di sini ya biasalah mama ya tawar-tawar dulu gitu ya. Soalnya kalau topiku aja itu tawarnya itu tadi itu 60.000 loh, beneran. Punya anakku 50.000, dapatnya kita topiku kayaknya 40 apa gimana, punya anakku 30 apa 35 gitu. Ya relatif ya kita pembeli ya nawar ya, kalau nggak nawar ya aduh. Ya biasalah ya emak-emak. Nah ini jaketnya ini berapa ya, 60.000 jaket anakku. Akhirnya kita beli jaket anakku yang warna pink ini, kita beli. Nah dan aku juga ada pilih jaket ya, tapi ternyata sama aku tuh agak kekecilan, aku kan segede gini ya, jadi itu aku nggak jadi beli itu, padahal udah aku pilih tuh, cuma emang bener-bener kurang gede gitu, jadinya aku nggak ambil, cuma beli punya nang kulkas cuma nah ini cuma akhirnya aku nggak jadi beli yang ini karena emang kekecilan, udah aku coba bayar punya anakku aja ini yang ini.